mengki kurang cetha ning omah dibuka Quran Al-An'am ayat 79. Tapi sebelum semua kita sebelum sampai jatuh di situ, kita itu mengalami satu proses di mata kebingungan. Aku sih bingung, Gus. Kita kebingungan, tidak tahu, tidak kenal Allah. Ketika kita masih ada di syariat saja, kita kebingungan. Karena ada banyak, Pak. Sehingga muncullah bahasa bimbang. Bener apa enggak? Akhirnya ragu, Pak. Sehingga mengapa dalam diri jenengan kali kula ketika salat teringat selain Allah? Karena kebimbangan. Roma irama itu karena ada ani dan rika, kan ada dua. Akhirnya muncul lagu judulnya Ani cinta yang pertama lah. Enak nih ono romani. Okay. Coba Anda bermain voli, kasih bal 2, bingung betul? Bingung. Anda bertuhan selain Ahad, selain Allah, mestinya bingung. Anda pingin gak bimbang, Anda pingin hanifan, betul-betul jenengan iki lurus, hanya Allah, gak bingung, Pak. Anteng hati sampean. Saya itu basisnya olahraga niku mau izin badminton, Pak. Badmintonnya selalu malam. Lah, bagaimana saya bisa badminton? Wong tiap malam saya ngaji luar kota, siang kerja 7 sampai jam 4 kerja, Pak. Saya habis itu berangkat. Kadang-kadang kalau luar kota Jawa Tengah itu udah jam 12 pulang, izin pada staf, saya tinggal stempel, saya berangkat. Istirahatnya mana? Istirahat saya itu di Hotel Bandung, Pak. Gelundung, berarti di dalam mobil. Nah, ya itu nutuk gak iso, Pak. Lah esok kerja, saya ini malam ngaji. Ya mohon maaf, sudah kadung perjanjian, kalah perjanjian masyarakat saya periode pertama ya tanpa bondo, kedua ya tanpa bondo. Bondo apa, Pak? Kalau sing dibandani, cuman masyarakat sendiri yang menginginkan. Oke, tapi satu syaratnya, ojo diganggu ngajiku. Nah, kadung kalah perjanjian. Periode kedua ya gitu, saya nggak mau naik di demo, Pak, nang balai desa, suruh naik lagi, perjanjian lagi, ojo diganggu ngajiku. Ya sudah, walaupun saya sampai 2 hari 3 hari nggak pulang, aman-aman saja. Apalagi besok apa nih, Januari ya, Januari hari bulan-bulan akhir 3 hari Purbalingga, Tegal, entah satunya di mana, 3 hari, jadi nggak pulang. Jadi atas pertanyaan jenengan itu, hadirkanlah wajah Allah dengan cara wajah rohaniah jenengan, iman rasa itu sampai kembangno, sampai fungsikan. Rasakanlah baik di dalam dan di luar dirimu kehadiran Allah di situ yang bisa menggerakkan Anda, mendirikan, merukukkan, mensujudkan. Itu caranya, Pak, ya. Oke. Terus pertanyaan 2. Tadi pertanyaannya satu aja. Oke, monggo lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Susilo dari Madiun, di Kelurahan Kuncen dekat Masjid Kuno. Pertanyaan dalem ngaten Romayai, ketika dalem melafatkan zikir kolbu kolbau
Allah menika hunipun mlebet menapa napas kita keluar apa mlebet? Ngoten nggih? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niku tergantung instruksi dari mursyid kita, Pak. Ada yang masuk hu, keluar Allah. Ada dibalik. Sayang sedikit tidak dibekali sirul asror. Saya ini mulai tahun 76 Pak, di Thorikoh Naksabandiyah. Mohon maaf, yang membaiat saya langsung abah saya sendiri, juga tidak dijelaskan. Akhirnya mumet-mumet saya seperti khimar ngumet nok gilingani gandum. Dari sini, sini lagi. Dari sini, sini lagi. Artinya apa? Ini pengalaman saya Pak ya, kisah saya. Jadi aku gak mengkisahkan orang lain, enggak, mengkisahkan diri saya saja. Itu saya dimasukkan Allah di dalam dunia kasyaf. Lama sekali. Sampak-sampak saya itu pernah ngalami tidak bisa makan, tidak bisa minum. Bagaimana saya bisa makan minum Pak? Wong wedang yang mau saya minum, wedangnya itu langsung Allah. Ya saya taruh lah, gak berani tau saya. Nasi yang saya makan bicara Allah, semut yang mau saya lewati bicara Allah. Gak bisa ngapa-ngapain saya Pak, sampah kurus gitu. Iya, itu termasuk kasafat, termasuk kasaf lah. Kalau hanya pertanyaan apakah masuk, apakah keluar hunya tadi, tergantung instruksi dari mursyid kita. Sama Pak, hu ya isinya Allah, Allah maksudnya sebetulnya urip. Bahkan ada yang mengatakan hu urip, ada yang gitu. Tapi bukan urip sifat, bukan hidup sifat-sifat hayat, bukan. Di dalamnya sifat itu yang disifati sebetulnya. Nah, isanya buka itu adalah hanya lewat sirul asrar. Dijelaskan di situ ada su'aul basyirah, yaitu rasa, ainul basyirah bertemu, hakul basyirah menyatakan. Artinya terus sampai wadifahkan asah zikir su'aul basyirah, nggak diucap Pak, tapi dirasa. Hati sampai harus masuk pada napas lewat Allah, nama rasa ini masuk tenggelam di dalam napas. Sebab di dalam napas dan di luar napas itu ada wujudnya Allah. Udah, Anda harus lepas semuanya. Urusan dunia lepas, artinya akal tidak boleh ikut, hanya dengan hati. Akal nggak boleh ikut. Allah katakan dalam apa ini, dalam hadis qudsi ya kalau nggak salah, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatihi. Mungkin mohon dicek ya di situ. Nah, ojo kok pikir datnya Allah, ojo kok pikir. Sing kok pikir adalah apa yang diciptakan Allah. Artinya tentang masalah dat Allah itu hanya di hati, jangan di akal. Pedot Pak ini akal. Estu. Jadi ketika saat kita menjalankan dzikir sirri atau dzikir khafi, dzikir kolbi, ya dah, mursyid kita kan jelas memberikan panduan, memberikan cara. Jumlahnya pun kita ditentukan. Kalau zaman saya itu satu hari satu malam tentang dzikir kolbi itu 20.000 Pak. 20.000 Abah memberikan kewajiban pada saya. Sampai mohon maaf Pak, semuanya ini berzikir. Udah nggak bisa ngapa-ngapain kita. Mau jalan nggak bisa, mau apa nggak bisa. Tapi kalau sudah disertakan sirul asrar, baru buka babul musyahadah ini Pak.
Jadi makhluk-makhluk yang bersifatkan kasaf lenyap, termasuk keakuan diri kita lenyap. Mana yang bersifatkan masiwallah, perkara selain Allah, lenyap semuanya. Disitulah jadi ini anteng, mangan isok mangan, ngombe isok ngombe. Jadi kalau hanya pertanyaan masuk apa keluar, terserah Pak. Menurut saya tolong sertakan sirul asrar dengan cara hati jenengan lewat iman atau rasa, bangunkan, rasakan, imankan hatimu bahwasanya di dalam napas keluar masuk yang kita nyebut hu Allah tadi itu, tekankan dengan hanifan sungguh-sungguh kalau itu hanyalah Allah semata. Di situ wujudnya Allah. Udah ngalir mawon jenengan mangke asra bi abdihi lailan, yang memperjalankan jenengan itu hanyalah hidup itu. Udah, sampai kemana sampean ikuti, jangan takut. Walaupun sampean ini diperlihatkan jasad sampean, jenengan keluar dari jasad, jangan takut, karena itu bentuk proses jenengan. Kadang-kadang jamaah banyak yang WA saya takut, masalahnya anaknya masih kecil-kecil, takutnya nggak kembali terus is dead. Nah gitu toh. Ada yang alasannya utangi masih banyak, gak diteruskan, takut, turun lagi, janganlah. Tapi aku yakin jikalau siapapun jenengan, kalau sudah betul-betul ditaruh Allah di makom musyahadah, alam musyahadah, gak kepingin keluar, temen gak kepingin keluar lagi. Tapi nggak bisa Pak, kalau jenengan masih ada amanah tugas oleh Allah, ku anfusakum wa ahlikum naro, pasti akan diturunkan. Istilah umur jenengan masih ada, pasti akan diturunkan kembali. Paham Pak nggih? Wis terserah. Ada yang hu urip, ada yang hu Allah, monggo kerso. Iku masih di dalam kategori la ilaha illa huwa, belum la ilaha illa anta. Anta itu berarti kamu, kamu berarti dekat. Inilah yang dimaksud Allah itu dekat, lewat sambungan roh sampean sing disebut rasa. Sambungkanlah rohmu dengan urip, dengan rasa, maka sambung rasa. Loh ini maksudnya ada di situ. Ada lagi? Masih ada? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Ali Mustaqim saking Bendo Krawut, Ngawi, Kecamatan Padas, Kabupaten Ngawi. Ngawi, oke, monggo. Alhamdulillah Pak Agus Muklason, kula niki saben dinten selalu menyemak nutup jenengan. Napa barokah napa mboten, lha kula niki badhe nyuwun izin jenengan supados anggen kula nyemak YouTube panjenengan tentang makrifat kala wau, kula suwun panjenengan paring izin saged barokah dhateng ilmu kala wau Pak Muklason sepindah. Kaping kalipun nggih menika badhe tanglet Gus tentang mengenai man ngarofa nafsahu fakot ngarofa nafsahu, sapane sing kenal awake bakal ngerti Tuhane. Lah menika sejatosipun diri kita niki makhluk niki mboten wonten, sing wonten namung niku wau. Lah ketika kita niki melakukan sesuatu, misalnya niku beribadah atau perbuatan baik, suatu saat mengalami perbuatan maksiat. Nah, padahal kita ini sudah jelas kita niki mboten lepas sedetik pun saking Gusti Allah, sedetik pun mboten pernah lepas. Nah, ketika kita ini beribadah pasti saking Allah. Kalau kita ini menjalankan maksiat, siapakah yang menjalankan? Bentar, maksiat pandangan syariat apa pandangan hakikat? Pandangan
syariat juga ma'rifat, sudah hakikat. Nggih, sampun. Kaping salajengipun alhamdulillah rabbil alamin, mugi-mugi pertanyaan kula mangke saged memahami khususipun kawula pribadi. Amin amin ya rabbal alamin. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah izin, kalau konten itu sudah diupload live ngeten iki otomatis jenengan ngomong atau bicara izin pada saya atau tidak sama saja. Karena apa? Di dalam konten, setiap konten saya sertakan nomor pribadi saya. Itu sebagai wasilah sambungan antara jenengan kali kula. Tatkala belajar di dalam konten saya di YouTube, itu ada yang bertanggung jawab. Jujur, sampai detik ini hampir 2.500, hampir 2.500 nomor tiap hari WA saya. Isinya ya pertanyaan, kapan jawab saya? Bisa kebere. Makanya sabar aman. Kadang tanyanya sekarang, 2 hari lagi dijawab. Antri pak, nang bangku yo antri kok yo. Antri, saya itu jawab mulai bawah. Seret, sudah selesai. Saya cara menjawab gini pak. Ketika menjawab offline saya. Kalau tidak offline, kalau online saya pas jawab. Saya jawab satu yang datang 5. Kapan marinya? Jadi tak pateni sik seret habis baru tak on kan, baru brodul jawab lagi anu lagi. Jadi jenengan jangan khawatir pak, walaupun jenengan secara simbolis tidak mengatakan ini, Allah sudah mengizinkan. Sampun. 1. Nomor 2 terkait man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang kenal dirinya, ya, kenal dirinya, maka betul-betul dia dikatakan kenal Tuhan. Artinya apa pak? Hidup dalam dirimu itu hidupnya siapa? Hidupnya siapa? Kalau kita masih merasa diri saya hidup sebab dihidupi sang hidup, maka itu belum dikatakan kita kenal. Kembali kita pada sifat wajibnya Allah di sifat ma'ani tentang hayat, itu sifat wajibnya Allah toh. Oke, lawan katanya hayat adalah maut, mati, dan mati itulah menjadi sifat wajibnya kita sebagai makhluk. Nah, kita merasa hidup itu sebab kita dihidupi oleh sang yang hidup. Oleh sebab itu, hidup yang ada diri kita bukan mutlak milik kita. Dikatakan orang yang kenal dirinya, mohon maaf, dalam hati jenengan harus merasa kita itu patung pak. La haula wala quwata, ya itu status kita aslinya. Manakala muncul gerakan dan lain sebagainya, iku illa billah, baru itulah yang dikatakan faqad arafa rabbahu. Bis. Terus yang berikutnya apa tadi? Oh, maksiat. Oke. Siapa yang melakukan maksiat? Nah gitu dah. Ini saya pakai kacamata 2. Kacamata syariat dengan hujjah Al-Qur'an. Nek api iku sangka Gusti Allah, nek elek teko nafsumu sendiri. Wis iki syariat karena kita merasa ada. Nafsu karena kita merasa ada. Iblis karena kita merasa ada. Makhluk atau selain Allah merasa ada kita karena diadakan oleh yang wis bener. Tapi kalau kacamata hakikat salah.
Kalau kita masih bersikukuh ada selain Allah, berarti ada penguasa dua. Ada yang menguasai baik, ada yang menguasai jelek. Berarti sang kuasa ada dua. Nggak boleh cara hakikat, harus melihat hidupnya. Loh, terus bagaimana rukun Islam, rukun iman ada 6? Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli dan lain sebagainya. Terus bagaimana pandangan hakikat supaya ruhaniyah kita, hati kita tidak syirik? Inilah akan muncul yang namanya sistem suhudul kasri fil waqti, menua wasyuhudul waqti fil kasrah. Wis terserah. Jenengan harus melihat sebenarnya yang berperan, yang orang Jawa mengatakan urip. Andai kata tidak ada Allah dalam diri malaikat, nggak bisa malaikat itu bisa untuk mencabut nyawa Israel, nggak bisa, sebab sifatnya makhluk, la haula wala quwata. Jadi hati sampean harus melihat Allahnya, melihat hidupnya, jangan melihat makhluknya. Baru ini akan dikatakan apapun, baik perkara bagus maupun perkara taat maupun maksiat, itu yang berkuasa hanyalah Allah. Ini Anda akan bisa menerima hati Anda manakala jatuhnya di tauhid la ilaha illa ana atau anta, baru bisa. Nek boten saged. Sebab dikatakan maksiat itu karena hukum syariat, dikatakan taat karena hukum syariat. Yun sewu, apa mungkin Gusti Allah iku melakukan maksiat? Halo? Gak mungkin toh Pak ya? Terus dikatakan apa? Taat atau maksiat adalah jawas, wenang. In arada syai'an ayyakula lahu, ya sudah. Bisa enaknya Gusti Allah. Tapi lantas jangan kau katakan Allah maksiat. Lah apa maksiat? Allah menghendaki, menitipkan, mengizinkan nafsu itu untuk melakukan maksiat. Nah ini lah, sama dengan ayat tadi loh Pak. Makanya saya katakan terserah dari mana memandangnya. Kalau saya pandang dari hukum syariat, ya jelas maksiat itu dari nafsumu. Kalau pandangan hakikat dari Allah. Sebab kalau pandangan hakikat tidak boleh ada selain Allah yang segala-galanya. Ada lagi? Monggo, jam 12 lebih. Kalau nganut panitia, bagaimana panitia? Besok aku yo kerja bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rianto dari RT sebelah Sidoarjo Karangjati Ngawi. Yang saya pertanyakan, makna dari isi adalah kosong, kosong adalah isi. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu kali aja ini ya. Jadi kita juga menghormati teman-teman kita, saudara kita, ada gai Pak yang biasa tahajudan dahulu, kita kasih waktu juga ya. Oke. Jane ya seneng-seneng aja bos ya. Pun isi adalah kosong, kosong adalah berisi. Berisi adalah kosong, artinya apa? Jikalau dalam hatimu, mohon maaf,
kok ia terisi selain Allah, maka Allahnya kosong. Jikalau kau memandang wujudnya makhluk, Allah jadi kosong. 1, 2. Kosong itu berisi. Kosong ini sesungguhnya ini berisi. Caranya bagaimana? Anda jangan melihat makhluknya. Siapa yang hatinya kosong selain Allah, maka nyatalah Allah. Sampeyan ro codota. Halo, lawa gede nih kalau. Mengapa dia keluarnya kok malam? Justru gelapnya dia itu malah jelas. Mungkin kalau kita mengenal dunia militer, itulah namanya cahaya ultraviolet. Diletakkan gelap malah jadi terang. Siapa yang hatinya kosong nurullah, kosong loh nurullah, berarti malam, peteng, maka nyatalah Allah. Dan barang siapa hatinya itu benter nurullah, maka gelaplah Allah. Makanya saya katakan isi adalah kosong. Sopo sing atine kebek saliyane Allah, moko Allahnya kosong. Kebalikannya, kosong adalah berisi. Siapa yang hatinya mengosongkan selain Allah, maka nyatalah Allah. Wis muga-muga ilmu iki jadi ilmu yang manfaat. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sallimna wal muslimin min afatid dunya wa adzabil akhirah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, selamatkanlah ruhaniyah kami dan anak putu kami dari pengaruh-pengaruh hawa nafsu dalam diri saya, ya Allah. Ya Fattahu ya Alim, iftah lana bifutuhil arifin. Ya Allah, bukalah hati kami yang gelap akan tentang masalah dirimu, ya Allah. Nawwir qulubana binuri hidayatika wa ma'rifatika wa ila auladina wa azwazina wa dzurriyyatina wa ahli baitina. Ya Allah, terangilah hati kami dengan cahaya hidayahmu dan cahaya ma'rifatmu, dan juga terhadap anak keturunan kami. Yassir lana fi kulli umuri wa afina fid dini wad dunya wal akhirah wa ilaihim. Ya Allah, mudahkanlah segala urusan kami, baik urusan dunia, lebih-lebih urusan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Akhirul kalam, hadanallahu wa iyyakum wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.